Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, kita ketemu lagi teman-teman di kelas KF ya. Oh iya, sebelum pelajaran yang ini kita mulai, saya mau tanya dulu ini, kita kan rencananya kalau menurut yang kemarin kita sepakati, kita UASnya kan hari Kamis. Nah, tapi gimana ya? Sebenarnya kan KF ini kan dulu em, pertemuannya kurang 2 kali kan teman-teman yang waktu ada trouble dengan koneksinya dan saya nggak bisa masuk itu loh. Nah, jadi saya berpikir kalau misalkan kita UASnya katakanlah minggu depan, katakanlah ya, itu teman-teman ada waktunya kapan? Karena kita belum latihan soal untuk barisan dan deret ini. Atau semuanya penuh ya, minggu depan juga ujian semua setiap hari. Gimana kira-kira enaknya? Lebih enak kita ujiannya hari Kamis atau minggu depan. Tapi kalau minggu depan kan sebenarnya bukan jadwal saya kan nggak ada. Itu gimana enaknya? Kalau ujiannya hari Kamis ya nggak apa-apa sih. Jadi cepat selesai gitu. Ya deh nanti kita bahas. Oh ngikut aja. Waduh. Nanti kita bahas lagi ya. Nanti saya ini sama Mbak Nina dulu koordinasinya. Gimana lebih enaknya? Seperti apa? Nah sebenarnya materi kita tinggal sedikit, tinggal setengah ya enggak? Ya setengah sih setengah bab. Nah kemarin kan kita sudah bicara, sudah diskusi soal barisan dan deret aritmatika ya. Nah sekarang temannya barisan dan deret geometri. Kita cuma tinggal ini aja terus habis itu ujian. Kalau hari Kamis ujian berarti pas. Tapi saya belum bikin soal sih. Nanti saya siapkan soalnya. Nah, hmm, jadi kemarin kita sudah diskusi soal barisan dan deret aritmatika ya. Barisan dan deret aritmatika itu uh, antara suku pertama dan suku keduanya, kalau dia nggak ditambah, berarti dia dikurang. Nah, kalau barisan dan deret geometri itu, ada yang bisa nebak nggak kira-kira? Antara suku pertama dan suku keduanya dia diapakan? Oke. Jadi kalau aritmatika itu kan berarti antaranya U1 antaranya U1 terus habis itu U2 terus U3 ini kan dia ditambah ya ditambah atau dikurangi bilangan yang sama. Selamat malam Mbak Lilis. Nah kalau deret geometri berarti kan ini sama katakanlah dia ditambah beda ya bisa ditambah atau dikurangi dengan beda yang U2 ke U3 juga gitu plus minus beda. Nah kalau deret geometri dia seperti apa, ada yang bisa nebak nggak teman-teman? Kalau aritmatika antara suku pertama ke suku kedua dia kalau nggak ditambah ya dikurang, tapi kalau deret geometri kira-kira diapakan? Ayo ayo. Kalau deret geometri itu ini definisinya. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, di sini ada kata-kata yang baru yaitu rasio. Nah, berarti diapakan ini? Saya kalau misalkan punya U1 biar saya punya U2, saya harus melakukan apa? Kalau misalkan barisan dan deret aritmatika, kita kita bisa menambah U1-nya ini dengan beda, dengan B ya. Bisa ditambahkan atau bisa dikurangkan. Jadi U1 ditambah atau dikurangi B, nanti dapatnya pasti U2. Tergantung dikurangi atau ditambahnya tergantung nanti deretnya tambah kecil atau tambah besar.
Nah, kalau geometri ceritanya begini. Jadi kalau misalkan pada barisan bilangan geometri itu kita nggak lagi menambahkan atau mengurangkan, nggak, tapi kita kalau nggak membagi, ya kita mengalihkan. Selamat malam Mbak Tati. Jadi kalau kita aritmatika kan kita kayak gini ya, kalau nggak ditambah dikurang. Kalau U1 U2 ini dia kalau nggak dikali ya dibagi. Dibagi oleh siapa? Aduh. Dibagi oleh siapa? Nah, ada yang namanya bukan beda sih namanya. Ada yang namanya itu rasio ini tadi. Nah, kalau misalkan aritmatika kan B ini kan kepanjangan dari beda. Artinya beda dari apa sih? Beda dari suku kedua sama suku pertama, atau beda dari suku ketiga sama suku kedua. Pokoknya beda antara dua suku yang berurutan. Nah, kalau di deret geometri kita bukan lagi beda namanya, tapi rasio. Nih ya, rasio. Rasio itu apa? Rasio itu perbandingan. Rasio R. Perbandingan antara suku pertama dengan antara suku kedua dan suku pertama. Ini rumusnya. Jadi kalau misalkan di deret aritmatika kita punya B kan, punya beda. Kalau di deret geometri kita punya rasio ya teman-teman ya. Jangan lupa. Oh iya nggak apa-apa Mbak. Jadi kalau di deret aritmatika itu kita punya beda. Jadi biar dapat U2, U1-nya kita tambah atau kita kurangi beda. Tapi kalau di deret geometri itu bukan beda lagi namanya, tapi rasio. Gitu ya. Jadi rasio itu perbedaan antara dua suku yang berurutan. Jadi U2 per U1. Biar dapat U2, nanti U1-nya bisa kita kalikan atau kita bagi dengan rasio. Oke. Nah, terus habis itu ini. Kemarin kan kalau misalkan sebenarnya sama teman-teman anunya apa namanya polanya untuk menyelesaikan deret ya, soal-soal dalam deret ya. Kalau kemarin kan aritmatika kita punya A. A itu adalah suku pertama ya. Terus habis gitu punya N. N ini adalah suku keberapa dia itu kan kayak gitu ya. Nah, terus habis itu bedanya kalau di aritmatika itu kita punya beda atau B. Kalau di deret geometri kita punya rasio. Nah, kalau di deret aritmatika kita punya UN kan. UN sama dengan apa? UN itu adalah pola sebuah barisan. Kalau UN ya. UN itu pola sebuah barisan. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu suku ke-20 itu berapa, tapi kita cuma tahunya suku 1 sampai 4. Dan kita kan nggak mungkin mengurutkan, kita pakai rumusnya UN ini. Nah, di deret geometri juga ada yang namanya UN. Sama juga, definisinya sama. Terus kita di deret aritmatika kita punya SN. SN ini adalah jumlah. Jumlah. Ya kan deret itu kan menjumlah berarti kan kita. Nah, di deret geometri kita juga punya SN. Yang membedakan apa? Yang membedakan antara kedua ini adalah rumusnya nanti. Jadi, kalau misalkan kita itu menghitungnya di deret aritmatika, rumusnya kemarin itu ya, UN sama dengan A plus N-1B ya. Itu kalau untuk aritmatika. Nah, nanti kalau untuk geometri, nggak boleh pakai itu lagi. Aduh, karena sudah bukan tambah-tambahan lagi. Polanya tidak sama. Kalau di deret geometri. Jelek banget. Nah, terus rumusnya deret geometri, rumus UN deret geometri itu apa? Ini dia. Tetap ya, U1 sama dengan A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gabung Mbak Umi. S1 itu sama dengan A ya. Terus kita punya R. Kalau di bilangan aritmatika kita punya B dulu. Terus habis gitu kita juga punya UN. UN itu apa namanya? Rumusnya. Oke.
Nah, rumusnya kalau misalkan di apa namanya? Apa ini? Deret geometri itu adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Karena ini apa ya? Karena kita kan sekarang nggak ngomongkan tambah-tambahan, kurang-kurangan. Jadi rumusnya agak ada pangkat-pangkatannya. Gitu. Misalkan saya punya barisan ini. Satu koma setengah, koma seperempat, koma 1/8. Nah, dari sini kan teman-teman bisa melihat bahwa ini kan sebenarnya dibagi dua kan. Jadi satu biar dapat setengah harus kita bagi dua setengah. Setengah biar dapat 1/4 harus kita bagi dua lagi. Seperempat biar dapat 1/8 harus kita bagi dua lagi kan. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, maksudnya nggak pasti ya, nggak yakin menghitungnya seperti apa, kita hitung aja. Yang pertama dihitung adalah R. Sama kalau di barisan aritmatika kan, yang pertama dihitung adalah B. Nah, ini yang pertama kali dihitung adalah R. R tadi apa? U2 dibagi dengan U1. Terserah teman-teman sih sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman lebih suka, katakanlah ya, katakanlah atau lebih suka atau katakanlah yang tersedia dalam soal itu cuman U4 sama U3, boleh U4 per U3. Pokoknya dia harus berurutan. Sekarang kita masukkan, ini kan U1 ya, otomatis berarti ini adalah U2. U2 nya berarti adalah setengah. Jadi saya punya setengah, saya bagi dengan U1. 1. Setengah dibagi 1 berapa teman-teman? Ayo, ayo. Setengah dibagi 1. Hmm, sip setengah. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa R-nya itu adalah setengah. Oke, sekarang kalau misalkan ya ini ya, saya teman-teman saya suruh mencari. Kalau begitu ayo mari dicari U, ya, janganlah kekecilan kalau U20, 10 gitu aja. Coba kalau U10 ini berapa? Berarti caranya tinggal ini, rumusnya itu. Berarti kalau misalkan U10 berarti kita punya N-nya sama dengan berapa? Waalaikumsalam. Nggak apa-apa Mbak, selamat bergabung. N-nya sama dengan berapa kalau U-nya sama dengan 10? U-nya sama dengan 10. Loh, hati-hati Mbak. Kalau kalau N-1 baru dia 9. Nanti kalau dimasukkan rumus baru dia jadi 9. N-nya 10 ya. Oke, sekarang kita hitung UN-nya. Oh, tunggu. Sebelum itu, sebelum kita hitung UN, A-nya ada berapa ini? Kalau melihat dari barisan itu A-nya sama dengan berapa? Ya, 1. A itu adalah suku pertama atau U1 ya. Oke, sekarang baru kita bisa hitung U10. Berarti kita hitung ya. U10 sama dengan berapa? A-nya sama dengan 1. 1. R-nya sama dengan setengah. Pangkat N-1. N-nya sama dengan 10 ya. Berarti 10 saya kurangi 1. Nah, berarti ini sama dengan berapa coba? Setengah pangkat 9. Gini ya. Nah, sampai sini ada yang nggak ngerti, teman-teman? Sampai sini ngerti semua atau ada yang kurang jelas? Satu yang mana ini ada dua satunya? Oh, U10 ini soalnya. U10 ini misalkan, kita kan ini di contohnya kan ada U1, U2,
U3 ya, seperempat ini kan U3. 3 terus seperlapan U4. Nah, terus ceritanya teman-teman saya suruh nyari kalau U10-nya berapa. Nah, U10-nya kita hitung ini satu depan ini ya. Ini rumusnya UN. Kekecilan ini kayaknya memang. Tunggu tak tulisnya ulang. Aduh. Jadi, kalau misalkan untuk deret geometri UN itu sama dengan A kali R pangkat N min 1 ya. Itu rumusnya. Jadi kalau jangan sampai teman-teman itu menghitung eh, deret aritmatika pakai rumus UN-nya deret geometri misalnya. Jangan. Jadi kita harus tahu betul itu deret apa, terus cara menghitungnya bagaimana ya. Karena rumusnya beda antara UN-nya deret geometri sama UN-nya deret aritmatika. Kalau UN-nya deret aritmatika cuma tambah kurang aja, plus minus, tambah dikurang. Tapi kalau deretnya yang ini, deret geometri, itu ada pangkat-pangkatnya. Nah, satu ini, satu yang depan ini adalah kan rumusnya A. Ada A-nya kan rumusnya ini loh. Nah, sementara A-nya kita punya adalah 1. A itu adalah suku pertama ya. Jadi langsung kita kalau misalkan kita masukkan ke rumus, jadinya kan langsung 1 dikali R-nya. R-nya ini tadi kan sudah kita hitung sama dengan setengah. Berarti setengah. Terus habis itu N-nya, N-nya adalah karena kita mencari U10, N-nya adalah 10 dikurangi 1. Berarti setengah pangkat 9. Setengah pangkat 9 karena ini ada kurungnya besar begini ya. Berarti yang atas dipangkat 9, yang bawah juga dipangkat 9. Jadi saya boleh menulis begini. 1 pangkat 9. Boleh nggak ya? Kalau sama saja bukan, saya nggak yakin. Bukan berarti boleh sih, tapi oh boleh deh kayaknya. Jadi dalam kurung, nggak usah dalam kurung. Jadi 1 pangkat 9 per 2 pangkat 9 juga atasnya. Kalau satu yang ada di pangkat, yang n-1 itu dari rumus. Tapi kalau satu yang di depan yang ini adalah dia itu sebenarnya adalah A. Gitu ya. Soalnya satunya ada 2 ini. Oke, sekarang 1 pangkat 9 dia tetap jadi 1 ya. Sekarang coba teman-teman hitung 2 pangkat 9, ayo berapa? Yuk, 2 pangkat 9 berapa? Ayo. Ayo dong dihitung dong, biar semangat. Ayo, berapa ini? Ayo. 2 pangkat 9, 2 pangkat 9. 156, 81. Aduh, kok beda-beda. 2 pangkat 9 tuh. 2 pangkat 9 itu berarti gimana? 2 dikali 2 dikali 2 sampai 9 kali. Ayo diperiksa. Bukan 2 kali 9 lo ya, atau 9 kali 9, bukan. Ayo sedikit lagi, sedikit lagi. 2 kali 2 kali 2. Kalau misalkan 2 pangkat 2 kan berarti 2 kali 2. 2-nya 2 kali ya. Kalau misalkan 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 toh. Kalau 2 pangkat 9, nah, 512.
Jadi kalau misalkan saya menghitung satu, terus saya bagi dua jadi setengah, terus saya bagi dua lagi. Satunya itu juga 9 kali, tapi satu kali satu sampai 9 kali kan dia tetap dirinya sendiri juga. Satu kali satu satu, satu kali satu lagi satu, satu kali satu lagi satu. Satu dipangkatkan berapapun hasilnya pasti satu. Nah, jadi kita sudah ketemu kalau misalkan gimana Mbak Ristiani? Dua itu dipangkatkan 9. Jadi kalau misalkan tunggu, tunggu. Jadi kalau misalkan saya punya ini ya, dua misalkan saya pangkatkan 3, berarti 2 dikali 2 dikali 2 sampai angka 2 nya ini sama dengan nilai pangkatnya ini. Jadi kalau di sini 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2 sampai 3 kali. Tapi kalau misalkan di sini katakanlah 5 ya, berarti ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, sampai 5 kali. Nah, yang tadi itu ini kan 2 pangkat 9 toh. Berarti 2 kali 2 kali 2 sampai 9 kali. Sampai 2-nya ada 9. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman yang lain? Sampai sini ngerti ya? Kalau sampai sini ngerti sebenarnya udah selesai materinya tamat. Oh, ada satu lagi sih SN. Iya, Mbak Risti bener. Sip. Oke, sekarang barisan berarti kita sudah selesai ya, barisan geometri. Sekarang bagaimana dengan deret geometri? Nah, ini sama dengan di bukunya teman-teman. Deret geometri sama, seperti yang deret aritmatika. Kalau barisan dia cuma dijejer-jejer, cuma ditulis aja. Kalau deret, dia harus dijumlahkan. Nah, jadi kalau misalkan saya punya U10 gitu ya, U10 berarti kan kita cuma mencari, oh suku yang ke-10 ini angkanya berapa. Sudah itu saja. Tapi kalau saya ditanya S10, nah yang ditanyakan itu sebenarnya adalah jumlah dari suku pertama sampai suku ke-10 itu berapa. Jadi beda ya UN dengan SN seperti itu. Nah, sekarang kita misalkan mau menghitung SN ya. Nah, kalau kita menghitung SN itu kalau di deret geometri itu ada beberapa kondisi. Jadi nggak kalau misalkan di deret aritmatika yang minggu lalu, kita kan semua jenis deret aritmatika bisa kita hitung dengan satu rumus kan. Tapi kalau sekarang enggak, kita lihat dulu nilai R-nya. Jadi penentunya di sini kita pakai rumus yang mana adalah nilai R-nya. Kalau nilai R-nya lebih kecil dari 1, kita pakai rumus yang pertama. Kalau nilai R-nya lebih besar dari 1, kita pakai rumus yang kedua. Kalau R-nya sama dengan 1, kita pakai rumus yang SN sama dengan N kali A. Tapi yang terakhir kalau misalkan R-nya sama dengan 1 kan berarti mestinya dia bukan ini ya, nggak ada, nggak jelas berarti kan deretnya, maksudnya dia nggak tambah besar, dia juga nggak tambah kecil. Pada umumnya kita hanya menggunakan rumus yang pertama atau yang kedua. Jadi kalau nggak yang pertama berarti yang kedua. Kalau misalkan kita pakai soal yang tadi, soal yang tadi tuh kayak gini, saya ingat saya. 1, terus habis itu setengah, terus habis itu 1/4, terus habis itu 1/8, gini kan ya. Dan seterusnya. Titik-titik 3 ini berarti
dia masih bisa lanjut terus, jadi dia nggak berhenti nilainya. Kalau kita teruskan dia tetap bisa lanjut. Nah, tadi R-nya sama dengan berapa? Ada yang masih ingat nggak R-nya sama dengan berapa tadi? R-nya tadi sama dengan berapa, teman-teman? Hmm? Hmm? R-nya tadi sama dengan setengah. Ingat R itu adalah suku kedua dibagi dengan suku pertama, atau suku ketiga dibagi dengan suku sebelumnya, suku keempat dibagi dengan suku ketiga, kayak gitu dan seterusnya ya. Jadi kita punya R-nya sama dengan setengah. Nah, kira-kira kalau misalkan kita sudah tahu, oh R-nya sekian, kita pakai rumus yang pertama atau pakai rumus yang kedua? Itu kan ada ketentuannya kan? Sn sama dengan bla 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 untuk R kurang dari 1. Sn sama dengan bla 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 untuk R lebih dari 1. Kalau kita punya R-nya sama dengan setengah, kita pakai rumus yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ya. Karena setengah itu lebih kecil daripada 1. Berarti di sini R-nya kurang dari 1. Jadi ngitungnya pakai Sn. Sn yang nomor 1. Coba sih. Coba kita hitung ya Sn-nya ya. Tadi kita punya deret 1. Oh, gini aja deh, kita hitung deretnya. 1 ditambah setengah ditambah 1/4 ditambah, bener nggak, 1/2, 1/4, 1/8 ya. 1/8 ditambah titik-titik-titik. Tadi kita punya R-nya sama dengan setengah. A-nya kita punya 1 ya. Nah, itu adalah suku pertama soalnya kan. Nah, misalkan saya suruh teman-teman hitung S10, S terlalu besar. Tunggu, tunggu, tunggu. S8 gitu misalkan. Sama dengan berapa S8? Berarti sekarang kita tahu N-nya sama dengan berapa? N-nya berarti sama dengan 8 ya, sesuai dengan yang ditanyakan. Oke, berarti kita pakai rumus yang Sn sama dengan, tunggu, kita lihat ya. Saya nggak ingat rumusnya apa. Nah, ini. Yang pertama berarti kan ya, karena R kurang dari 1, 1 A, 1 min R, 1 min R. Oke. A, 1 min R, 1 min R. Salah. A, 1 min R, 1 min R. A, 1 min Rn per 1 min R. Nah, kayak gini kan ya berarti ya rumusnya ya. Pakai rumus yang pertama. Nah, langsung kalau misalkan kita mau menghitung, nggak usah di situ, kependekan nanti. Kalau misalkan kita mau menghitung S8, berarti saya punya A-nya di sini kan 1 ya. Nah, ini adalah suku pertama, berarti saya punya 1 dalam kurung 1 dikurangi R kuadrat. R-nya kan setengah. Saya kasih kurung, menandakan bahwa ini semuanya dipangkatkan 2 per 1 min R-nya tadi berapa? R-nya kan adalah setengah kan. Nah, jadi seperti ini. Oh, nggak apa-apa Mbak Utari. Selamat bergabung. Oke, kalau sudah begini berarti satu yang di luar ini nggak pengaruh ya, karena satu yang di luar kurung ini maksud saya. Satu dikalikan ini satu, dikalikan ini juga satu. Berarti yang atas sama dengan 1 dikurangi berapa?
Ayo, 1 dikurangi berapa? Ayo. Ya, 1 dikurangi seperempat. Kenapa kok bisa seperempat? Karena setengah kalau kita pangkatkan 2 seperempat ya. Jadi 1 saya kurangi seperempat. Ini per berapa berarti yang bawah? Per berapa ini? Setengah. Nah, hasilnya berapa? Ayo, berarti kita hitung satu-satu ya, pelan-pelan. Yang atas, 1 dikurangi seperempat, sama dengan berapa? Kalau ada soal gandeng-gandeng gini, jangan bingung ya teman-teman. Menyelesaikannya sedikit-sedikit, jadi jangan langsung jeruk-jeruk gitu. Sedikit-sedikit aja, santai. Yang atas 3/4. Yang bawah tetap setengah ya. Nah, ini hasilnya gimana nih? Kalau ada soal seperti ini. Kalau ada soal seperti ini, yang tengah-tengah yang panjang ini, kita ganti jadi dibagi. Jadi kita tulis kembali, kan ini sebenarnya seperti ini. Kalau kita tulis lagi ya, 3/4 dibagi dengan 1/2 gini kan ya. Loh, kok bisa jadi 3/4, hayo? 1 dikurangi 1/4. Saya tunggu. Saya tak nerangkan yang awal tadi. Aduh, nggak usah dihapus deh. Misalkan 1 dikurangi jadi 1/4. Misalkan ya, kita mau pakai cara yang menyamakan penyebut. Ini kan dikurangi 1/4. 1 itu adalah 4/4 kan? Ya enggak. 4 dibagi 4, 1. 4 dikurangi 1, 3. Pembilangnya dikurangkan, penyebutnya tetap kalau sudah sama. Berarti jadinya 3/4 kan? Itu 1, itu cara yang pertama. Kalau Mbak Dwi lebih enak pakai cara yang digambar. Nah, misalkan ini saya punya 1 kue ya. Saya kurangi 1/4. Ini saya ambil, saya makan yang di sini. Tinggal berapa? Tinggal 3 dari 4 bagian kan? 3/4. Nah, gitu. Oke, paham ya? Oke, lanjut sekarang. Kita sekarang ke 3/4 dibagi 1/2. Nah, 3/4 dibagi 1/2 ini saya tulis lagi kayak gini. Nah, jadinya kalau ada pembagian pecahan, boleh diganti kali, tapi pecahan yang kedua dibalik. Nah, jadi gini kan. Loh, 1/4 dari mana? 1/4 itu dari ini. Ini loh, 1/2 dipangkatkan 2. 1/2 dipangkatkan 2 kan berarti setengah kali setengah kan? Atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 1/4. Nah, balik lagi ke sini tadi. 3/4 kali 2/1. Ini saya coret ya, 2-nya saya coret sama 4. 4-nya tinggal 2. Sama-sama saya bagi 2. Jadi sekarang saya punya 3/2. Sekarang ini jadi 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3, 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi ini adalah 3/2. Jadi kalau misalkan yang R pangkat N, oh my god, iya benar sekali, terima kasih Mbak Sunarsi. Waduh, salah dong berarti kita ngitung sekian panjangnya. Ngantuk sih. Untung muridnya nggak ngantuk ya. Piye piye. Bentar tak hapus ya. Aduh, bener tadi itu. Oke. Aduh, tambah susah deh ini kalau misalkan setengah pangkat 8. Nah, berarti setengah dipangkatkan 8, berarti setengah kali setengah kali setengah sampai 8 kali. Berapa kira-kira?
Dihitung dulu kira-kira berapa setengah pangkat 8. Tuh, masa setengah pangkat 8 loh ya. Setengah pangkat 8 itu berarti kan setengah dikali setengah dikali setengah, sampai kalau kita hitung setengahnya ini ada 8. Jadi sampai 8 kali. Atasnya pasti satu, bawahnya pasti 2 pangkat 8. Nah, berapa ini ayo? Kok bisa 4 sih? Kok bisa 4 sih, Mbak? Bukan 8 dikali setengah loh ya. Tapi setengah dipangkatkan 8. Jadi setengah dikalikan setengah sampai 8 kali. Jadi kalau misalkan saya punya 1/2 ya, saya pangkatkan 8. Ini kan berarti sama dengan 1 pangkat 8 toh, per 2 pangkat 8 ya. Nah, 1 dipangkatkan berapa saja, pasti tetap 1. Bawahnya ini 2 pangkat 8 adalah 256. Jadi 1/256. Gitu ya. Oke, sekarang berarti kita mencari 1 dikurangi 1/256. Itu susah banget angkanya. Berapa kalau 1 dikurangi 1/256, ayo? Kalkulator. Bisa, nggak pakai kalkulator bisa kok. Jadi kalau misalkan 1 dikurangi ditulis aja deh. Kalau 1 dikurangi 1/256, satunya itu kita rubah jadi 256/256 ya. Karena apa kok bisa gitu? Menyamakan penyebut dengan 1/256. Biar penyebutnya sama. Nah, jadi nanti teman-teman akan dapat seperti ini. Jadi hasilnya 256 dikurangi 1, 255 toh, per 256. Iya sih sebenarnya sebenarnya boleh kalau misalkan 255/256 ini bukan kita sama dengan kan, tapi aduh gimana ya gambarin, ada mesti yang di sini simbolnya. Bukan. Jadi logonya itu bukan sama dengan, tapi nanti jadinya logonya ini. Gini. Itu kira-kira mendekati ya sama dengan 1. Karena apa kok sama dengan 1? Karena ini dekat sekali dengan 1. Kan kalau saya tambah 1/256, kecil loh 1/256 itu. Satu bagian dipotong-potong jadi 256, kan kecil kan? Nah, jadi bisa jadi dia 1. Tapi karena kita di sini menghitungnya ini masih ada perhitungan lagi. Coba ya kita tulis 255/256 aja sementara ya. Nah, berarti ini saya punya 255/256. Nah, kayak gini. Nah, berarti sekarang kita punya 255/256 dibagi 1/2. Oke, berarti hasilnya berapa? Sama triknya seperti yang tadi yang saya terangkan yang waktu kita salah itu tadi. Waktu saya salah. Berarti 255/256
per 256. Tanda per yang tengah ini itu boleh kita jadikan kali ya, tapi pecahan yang kedua kita balik. Nah, kali 2 per 1. 256 ini kan bisa dibagi 2 kan? Coba berapa dihitung. Coba teman-teman hitung 256 dibagi 2 itu berapa? Satu dua delapan ya. 128. Nah, berarti atas kali atas 255 kali 1 kita tinggal 255. Berarti 255 per yang bawah adalah 128. Coba sih ini disederhanakan. Tapi jangan pakai kalkulator, jangan jadikan desimal. Jadikan 1 atau 2 berapa per berapa. Coba jadinya berapa kalau disederhanakan. Yuk, disederhanakan yuk. Ya, dia mendekati berapa berarti dia itu? Mendekati 2 ya berarti ya. Soalnya 128 kali 2 kan ini. Jadi 1,999. Bisa dibilang berarti ini gimana? 127. Jadi gini, 1 harusnya sih begini, 127 per 128 ya kalau misalkan kita buat dalam bentuk pecahannya. Nah, ini kalau kita sederhanakan itu sama dengan 2. Jadi kurang satu fraksi lagi dia sama dengan 2. Nah, kalau barisan dan deret geometri ini seperti ini sifatnya. Jadi dia bisa kecil sekali atau bisa besar sekali. Jadi harus hati-hati, harus teliti ini teman-teman. Jadi ya, pokoknya harus teliti banget ini. Tapi bukan berarti sulit, enggak juga. Pasti bisa. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Jelas ya sampai sini ya. Mumet. Enggak mumet apanya sih? Nah, ini saya masih punya lagi contoh soal. Nah, kalau di bukunya teman-teman itu contoh soal untuk barisan geometri itu rata-rata soal cerita semua. Ya boleh lah pakai kalkulator boleh, tapi ya harus ngerti ya, ya Mbak ya. Soalnya kalau misalkan ujian teman-teman pakai kalkulator atau nggak pakai kalkulator saya juga nggak tahu kan. Aduh. Tapi tetap harus ngerti misalkan tanpa kalkulator itu menghitungnya bagaimana. Soalnya nanti pada saat ujian nasional nggak boleh pakai kalkulator, tetap aja. Tapi ujian nasional juga online. Iya terusan. Ya berarti wallahu alam ya, saya nggak ngerti. Pokoknya pastikan kalau teman-teman itu lagi nggak bawa kalkulator, maksudnya HP-nya kenapa itu tetap bisa menghitung ya. Oke, sekarang contoh soalnya. Dari barisan geometri dengan suku-suku positif diketahui suku ketiga adalah 4. Suku ke-9 adalah 256. Besarnya suku ke-12 adalah berapa? Nah, itu Mbak Uni. Kemarin itu ada bahasan kalau ujian nasionalnya itu
mau dibikin online, tapi masih percobaan sih, jadi kita nggak tahu. Kemarin masih dirapatkan sama ininya, sama kepala sekolah dan jajarannya. Oke, nah ini dari soal ini kan yang bisa kita tarik kesimpulan apa? Diketahui suku ketiga adalah 4, berarti saya tulis ya, U3 sama dengan 4. Terus suku ke-9, U9 adalah 256. Nah, kalau teman-teman ini disuruh nyarinya besarnya suku ke-12. Berarti teman-teman itu sebenarnya disuruh mencari U12 itu berapa. Nah, gini kan ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kita nggak tahu A-nya, kita belum tahu R-nya, tapi kita harus mencari U12. Kira-kira yang bisa kita hitung dari sini apa, teman-teman? Ada ide nggak? Ayo, gimana kira-kira? Jadi gini teman-teman, kan tadi kan ada rumus begini ya, R sama dengan U2 per U1 ya. Nah, kalau kita lihat urutannya, U1, U2, U3, dan seterusnya ya. Jadi kalau U2 saya perkan U1, saya punyanya 1 R kan. Ini kan sebenarnya 1 R gini tuh ya. Tapi kita nggak bisa memakai rumus ini karena apa? Karena kita nggak punya U2, kita juga nggak punya U1. Kita punyanya U9 sama U4. Terus nggak apa-apa, kita pakai U9 per U4 aja. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini bisa jadi berapa R kira-kira? Kalau U2 sama U1 kan cuma satu kali dikalikan R-nya, ya kan? Tapi kalau U4 ke U9, kita coba ya, kita tulis ya. U4, nggak usah dikasih koma-koma. U5, U6, U7, aduh kok ya panjang sih. U8, terus di sini ada U9. Nah, U4 ke U5 ini saya kalikan R. Terus U5 ke U6 saya kalikan lagi R. U6 ke U7 saya kalikan lagi R. U7 ke U8 saya kalikan lagi R. U8 ke U9 saya kalikan lagi R kan? Berarti dari U4 sampai bisa ke U9 itu saya harus mengalihkan dengan 1, 2, 3, 4, 5 R. Nah, berarti di sini bukan kita tulis sama dengan R lagi, tapi kita tulis sama dengan 5R. Jadi berapa R yang memisahkan mereka itu loh ceritanya. Bingung cara membedakan rumus aritmatika sama geometrik. Kalau pokoknya gini, kalau misalkan plus minus nggak ada pangkat-pangkatnya, itu pasti aritmatika. Terus kalau aritmatika dia nggak ada R, bukan R tapi B, beda. Kalau barisan geometri kan, barisan dan deret geometri kita menggunakan R kan, rasio kan ya, jadi ada R-nya. Kalau kalau nggak ada R-nya tapi ada B, berarti yang kita gunakan adalah beda. Nah, beda itu punyanya barisan aritmatika gitu ceritanya. Nah, sekarang kita punya 5R sama dengan U9 per U4 ya, berarti 5R sama dengan, nah U9 nya berapa? U9 nya 256. 256. U3 nya bukan U4 tapi U3. Oh alah, berarti ini U3. Ini dikalikan R. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6R bukan 5R. Aduh, nggak teliti banget saya malam ini.
Ini 6, ini 6. Ini U3. Suku ketiga adalah 4. Bukan suku keempat, tapi suku ketiga adalah 4. Berarti 256 dibagi 4. Nah, dari sini saya punya 6R sama dengan berapa? Berapa 256 dibagi 4 itu? 6, 61. Enggak ya? 64. Oh iya benar, 64. Waduh, nggak bagus R-nya nih soalnya. Tunggu, jangan-jangan saya yang salah. Kayaknya nggak salah sih tapi. Oh iya, saya salah. Salah. Bukan gitu caranya. Jadi bukan 6R tapi R pangkat 6. Hampir aja ngajari orang salah. Jadi 6-nya ini yang R-nya yang 6 kali ini bukan ditaruh di depannya R tapi di pangkatnya. Soalnya kalau misalkan barisan geometri itu dia perpangkatan, pasti R-nya itu pasti ada pangkat-pangkatnya kan? Yang tadi di rumus itu loh. Aduh, untung aja. Nah, berarti R pangkat 6 sama dengan 64. Berarti R-nya sama dengan berapa? Oh ya, ini baru benar ini. Makanya kok aneh sekali. Jadi kalau misalkan kita loh, 4-nya itu adalah U3 dari soal. Itu kan U9 per U3. Jadi kalau misalkan kita cuman punyanya ya U2, U2 per U1 atau U4 per U3 gitu katakanlah ya. Ini kan berurutan kan. 2 sebelumnya 2, 1. 4 sebelumnya 4 kan 3. Nah, R-nya ini sebenarnya ada pangkatnya di atas ini 1. Karena selisihnya dari 2 sama 1 ini cuma 1 kan. Tapi kalau 9 sama 3 selisihnya kan 6 kan. Nah, berarti gampangannya dikurangin aja N-nya. Jadi yang atas kan 9, yang bawah 3 kan ya. 9 dikurangi 3 kan 6. Nah, berarti 6 itu adalah pangkatnya si R tadi. Lah itu 64-nya kan dari 256 dibagi 4 itu. Belum sesi 2 ini Mbak, masih sesi yang pertama. Hahaha. Nah, berarti sekarang R kita adalah berapa ayo? R-nya berapa? Titik-titik-titik kita pangkatkan 6, dia sama dengan 64. Kok 64 pangkat 6? R dipangkatkan 6 itu sama dengan 64. Berarti yang saya pangkatkan 6 itu berapa? 2. Nah, jadi R-nya itu adalah 2. Coba kalau nggak percaya 2 ini teman-teman pangkatkan 6. Kan nanti hasilnya 64. Nah, sekarang udah ketemu R-nya 64 ya. Nah, yang ditanyakan soalnya sebenarnya apa? Yang ditanyakan soalnya adalah besarnya suku ke-12. Berarti yang ditanyakan adalah U12. Nah, tadi rumus untuk rumus untuk ini gimana sih?
Rumus untuk UN-nya deret geometri tadi apa? Ayo, kita lihat dulu ya. Rumusnya tadi apa? Ini rumusnya. UN sama dengan AR N pangkat AR pangkat N-1. UN sama dengan AR pangkat N-1. UN sama dengan AR N pangkat N-1. Nah, berarti kita punyanya U12 ya. Wah, kita ini kayaknya harus menghitung AR-nya dulu. Nah, kira-kira sekarang gini. Kalau kita tahu U3-nya itu 4, U1-nya berapa kira-kira? Oh, susah banget sih. 2, 2, 1, 2, 2. Kalau R-nya, kita sekarang tahu R-nya sama dengan 2 ya, berarti rasionya sama dengan 2 kan. Berarti R tadi kan rumusnya ini kan. Nah, rumusnya ini kan ya. Kalau misalkan ini, kita kan punyanya sekarang U3. Ini boleh saya ganti gini ya rumusnya ya. U3 per U2 sama dengan R. Berarti jadinya berapa? 2 sama dengan U3-nya itu 4 per U2. U2-nya berarti sama dengan, kita butuh mencari U1 soalnya kita, karena di rumusnya ada A. Nah, U2-nya berarti berapa teman-teman? 4 dibagi titik-titik sama dengan 2. Berarti titik-titiknya sama dengan 2. Berarti U2-nya sama dengan 2. Nah, karena kita masih butuh A, dan A itu adalah U1, berarti kita rubah lagi rumusnya. R sama dengan U2 per U1 sekarang. Nah, R-nya kan tadi 2 ya. 2 sama dengan U2-nya baru saja kita hitung sama dengan 2. Dibagi U1. Nah, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan U1-nya berapa? 1. Oke, karena sekarang semuanya sudah siap ya. Berarti ini itu sama dengan A. U1 sama dengan 1. Nah, ini sama dengan A kan. Oke, sekarang kita bisa mencari U12. Belum, Mbak. Belum, Mbak Fatma. Sabar ya. Oke, sekarang U12. U12 sama dengan berapa? Berarti A-nya kan tadi sama dengan 1 kan ya, yang kita hitung panjang itu. A-nya sama dengan 1. R-nya sama dengan berapa? R-nya sama dengan 2 ya. 12. N-nya sama dengan berapa? Kalau yang dicari adalah U12, otomatis N-nya mengikuti sama dengan 12. Dikurangi 1. Berarti U12 itu sama dengan U pangkat 11. Sama dengan 2 pangkat 11. Berapakah ini? Bentar, saya hitungkan. 2 pangkat 11. Waduh. Nah, ini adalah hasilnya adalah 2048. Banyak banget ya. Nah, ini kalau misalkan bilangan geometri dia bisa besar sekali hasilnya nanti. Nah, besarnya suku ke-12 jadi adalah 2048. Besar ya. Nah, jadi intinya kalau kita mengerjakan barisan dan deret, yang pertama, kalau deret itu dia itu aritmatika, kita harus tahu A-nya, harus tahu bedanya, harus tahu N-nya. Nah, terus kita harus tahu yang dicari itu UN atau SN. Gitu ya. Kalau dia geometri, kita harus tahu sama, tetap harus tahu A-nya. Nah, harus tahu R-nya, bukan B lagi tapi R, rasio. Karena kalau geometri itu berarti kita punya rasio, kalau aritmatika kita punya beda. Cuman itu sih bedanya. Kalau geometri itu perkalian pembagian, kalau aritmatika itu dia penjumlahan pengurangan, ya. Oke, sampai sini jelas semua ya.
Oke deh, saya harap jelas ini. Semoga jelas. Kalau nggak jelas, barangkali bisa lihat YouTube-nya atau bisa ikut sesi 2 kalau misalkan. Tapi sama, masalahnya sesi 2 itu sama sih yang diterangkan. Jadi ya mungkin teman-teman bakal bosen mungkin ya. Oke deh, kalau gitu sesi pertama saya akhiri ya teman-teman ya. Ini soalnya yang kedua kayaknya udah mau masuk. Terima kasih teman-teman telah menyempatkan diri hadir. Sampai ketemu lagi hari Kamis. Hari Kamis kita ujian. Oke. Yang mau ikut sesi 2 monggo-monggo. Oke, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah sesi kedua dari kelas kita malam ini ya. Lumayan ada 14 orang, tapi kayaknya banyak yang dari sesi yang tadi ya. Hmm. Oke. Nah, oh iya, untuk teman-teman yang barusan gabung, saya sekaligus ini menginformasikan bahwa nanti hari Kamis kita ada UAS. Jadi UAS-nya itu materinya adalah tiga bab terakhir ya. Jadi seingat saya dari matriks, terus fungsi, terus yang ini barisan dan deret. Nah, jadi cuman yang 3 bagian terakhir itu saja. Nanti ujiannya pilihan ganda, tapi soalnya seperti apa saya belum bisa ngomong karena saya juga belum bikin. Oke? Oke deh kalau begitu. Nah, sekarang sebenarnya materi kita tinggal sedikit. Kemarin kan kita sudah bahas barisan dan deret geometri, matriks, fungsi, sama yang ini nih, barisan dan deret. Enggak. Oke. Nah, minggu lalu kan kita sudah bahas tentang barisan dan deret aritmatika ya. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah barisan dan deret geometri. Barisan dan deret geometri ini punya satu perbedaan dengan barisan dan deret aritmatika. Kalau kemarin di barisan dan deret aritmatika kita itu punya B atau beda ya, artinya nilai selisih dari suku pertama dan suku kedua dan suku ketiga, pokoknya dua suku yang berurutan. Nah, kalau untuk geometri itu kita nggak menggunakan itu lagi, tapi kita gunakan rasio. Coba sih kita lihat dulu definisinya barisan geometri itu apa. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai pembanding itu ya, rasio itu tadi adalah nilai pembanding antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi kalau saya punya U2 saya perkan dengan U1 atau U3 saya perkan dengan U2, pokoknya dua suku yang berurutan, itu hasilnya akan tetap ya, R itu hasilnya. Jadi kalau di deret aritmatika kita punya yang namanya beda, nah di deret geometri kita punya rasio. Kalau di deret aritmatika itu kalau dari suku pertama supaya dapat suku kedua itu kalau nggak ditambah ya dikurangi dengan B. Kalau di deret geometri dari suku pertama biar dapat suku kedua itu harus dikali atau dibagi dengan rasio suku pertamanya tadi. Nah, apa lagi ya? Di sini jelas ya, belum ada isinya sih, ya jelas-jelas aja. Nanti untuk UASnya pilihan ganda aja, biar koreksinya mudah. Seneng banget pilihan ganda, nyonteknya gampang, saya nomor 1 A gitu. Kemarin aja esai nyonteknya juga gampang ya, langsung diposting ya. Aduh. Oke, misalkan saya punya di sini ada contoh deret barisan geometri ya. Ya insya Allah soalnya beda-beda insya Allah. Nanti kalau saya nggak sempat ya udah soalnya sama. Jadi ide saya sih begini, ide saya. Jadi soalnya sedikit tapi beda-beda, atau soalnya banyak tapi
ini, tapi apa namanya, tapi sama gitu loh. Kalau sama berarti dia banyak, kalau beda-beda, kalau beda-beda berarti sedikit soalnya gitu. Nanti kita lihatlah gimana. Hmm, nah kalau misalkan sekarang saya punya contoh deret geometri ya, 1/2, 1/4, 1/8. Terus kita disuruh mencari nilai dari U10 itu berapa. Nah caranya seperti apa? Prosedurnya sama antara aritmatika dan geometri, yang membedakan cuman yang satunya B, yang satunya A. Tuh. Nah, dari deret ini, dari barisan ini, 1/2, 1/4, 1/8, itu bisa kita simpulkan apa saja. Yang pertama, coba ya kita tuliskan dulu, A-nya sama dengan berapa sih itu? Dari contoh ini, A-nya sama dengan 1. Nah, terus habis itu kalau kalau misalkan yang ditanyakan adalah U10, N-nya sama dengan berapa? N-nya sama dengan 10. Nah, kalau misalkan barisan aritmatika, kita pasti ngitung B kan? Nah, karena ini barisan geometri, kita harus menghitungnya bukan B, tapi R. Nah, tunggu tunggu. Oke, berarti kalau untuk menghitung R, R itu kan rasio. Ya. Rasio antara apa? Antara dua suku yang berurutan. Jadi teman-teman boleh memilih mau U2/U1 atau U3/U2 atau U4/U3, pokoknya dia harus berurutan. Ya, yang paling gampang ya U2/U1 ya. U2/U1. Nah, U2-nya berapa teman-teman? Dari deret ini. Ya, setengah. Selain Mbak Mari ini toh, yang lainnya juga. Setengah per U1-nya tadi 1 ya. Nah, jadi R-nya sama dengan, ayo R-nya sama dengan berapa, ayo. R-nya sama dengan setengah ya, karena ini setengah per 1. Semakin malam semakin ngantuk ini. R-nya sama dengan setengah. Oke, kalau itu sudah, sekarang kita berarti sudah punya A, sudah punya N, sudah punya R, berarti kita tinggal menghitung U10. Caranya bagaimana? Nah, ini kita punya rumusnya. Ini dia rumusnya. UN sama dengan AR. Ini saya tulis lagi di atas sini. Kalau ada yang masih nggak jelas, lah teman-teman. Kelihatan. UN sama dengan AR pangkat N min 1. Ini ya. Ini rumusnya. Nah, berarti kalau saya mencari U10, berarti kan sama dengan A-nya adalah 1 ya. Ini kan. A-nya adalah 1 dikalikan dengan R, R-nya adalah setengah, pangkat N min 1. N-nya tadi kita punya 10 ya, berarti kita tulis 10 min 1. Berapapun dikalikan 1, hasilnya nggak ada pengaruhnya ya, berarti satunya nggak usah kita hiraukan. Berarti sekarang saya punya setengah pangkat 10 min 1 kan 9. Nah, coba teman-teman hitung berapa sih setengah dipangkatkan 9. Berarti setengah kali setengah kali setengah kali setengah sampai 9 kali.
Hasilnya berapa berarti? Ayo berapa? Ayo. $512. Kayaknya itu deh. Mendekati 1. Kok masa mendekati 1 sih? Harusnya menjauhi 1, Mbak. Jadi kan satunya berarti dipangkatkan 9. Terus 2-nya juga dipangkatkan 9 kan ya. 1 dipangkatkan 9 kan berarti 1 kali 1 kali 1 kali 1 tetap 1 ya. 2 pangkat 9 berarti 512. Nah, inilah hasilnya. Jadi, kalau ini kita teruskan 1, setengah, seperempat, seperdelapan, mungkin 1/16, 1/32, terus sampai 10, sampai barisan yang ke-10, berarti kita akan dapat 1/512. Kalau nanti disuruh ke barisan yang ke-20 misalkan, ya tinggal n-nya diganti 20. Nah, sampai sini jelas atau enggak? Jelas ya? Jelas apa enggak? Jelas ya teman-teman ya. Oke, sekarang lanjut. Sekarang deret geometri, tadi kan barisannya. Kalau barisan itu berarti angkanya cuman ditulis aja, nggak diapa-apakan, nggak dijumlah, nggak diapa-apakan. Kalau deret kita harus jumlah. Dulu kan di barisan aritmatika juga ada kan deret, kita menghitungnya dengan menggunakan SN. Jadi kalau barisan itu kita pakai UN, kalau deret kita pakai SN-nya. Berarti kalau pecahan perpangkatan atas dan bawah dipangkatkan sama. Iya, dipangkatkan sama, Mbak. Kalau ada kurung besarnya berarti dipangkatkan sama. Kalau ada sih kasus-kasus tertentu yang cuman bawahnya yang dipangkatkan ada. Tapi kalau yang seperti tadi kan kita punya kurung yang besar yang melingkupi pembidang dan penyebut kemudian dipangkatkan kan ya. Kalau seperti itu berarti atasnya pangkatnya itu, bawahnya juga pangkatnya itu. Gitu ya. Apalagi ya. Udah sih kayaknya itu. Nah, sekarang hmm, kalau misalkan kita menghitung deret geometri dari pokoknya dari contoh tadi misalkan ya, itu kita nggak bisa langsung ngitungnya dengan rumus yang sama. Kalau minggu lalu di barisan aritmatika kita bisa menghitungnya dengan barisan yang sama kan ya, dengan rumus yang sama kan, ya rumusnya cuma SN sama dengan itu, ya sudah itu. Tapi kalau di deret geometri tidak bisa seperti itu, jadi kita harus lihat dulu R-nya itu bagaimana. Kalau R-nya kurang dari 1, pakai rumus yang pertama. Kalau R-nya lebih dari 1, kita pakai rumus yang kedua. Nah, seperti yang contoh yang tadi kan kita punya 1 setengah, seperempat, 1/8, dan seterusnya kan ya. Nah, tadi kita punya R-nya sama dengan setengah. Nah, kalau R-nya sekarang sama dengan setengah, untuk menghitung deretnya, kita pakai rumus yang pertama atau pakai rumus yang kedua, teman-teman?
Pakai rumus yang pertama ya, karena setengah itu kurang dari 1. Jadi kita pakai rumus yang pertama ini. Coba kalau sekarang dari sini pertanyaannya adalah misalkan ya katakanlah S5 gitu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti S5 sama dengan, kita pakai rumus yang pertama ya, A-nya sudah tahu kan, A-nya itu adalah suku pertama, berarti 1. Kita tulis 1 dalam kurung 1 dikurangi R-nya adalah setengah ya. Setengah tutup kurung. Ada pangkatnya, ada pangkatnya. Salah terus. Setengah pangkat N. N-nya tadi kan karena ini S-nya 5, berarti N-nya juga 5 ya. Tutup kurung per 1 min R. R-nya adalah setengah. Jadi kita tulis di sini setengah. Nah, ini sama dengan berapa berarti? 1 yang di luar kurung ini kalau dikalikan yang di dalam kurung nggak akan pengaruh. Jadi nggak usah kita hiraukan. Berarti saya punya 1 per berapa ini? Coba hitung yang atas dulu. 1 dikurangi 1 per 2 pangkat 5. Berarti yang atas pangkatkan 5, yang bawah juga pangkatkan 5. Berapa? Ayo, jangan tidur dulu loh. 1 per 2 pangkat 5. Berarti yang atas pangkat 5, yang bawah juga pangkat 5. Jadi 1 per 32 ya. Aduh, kecil. 1 per 32 bawahnya 1 dikurangi setengah. Berarti bawahnya ini adalah setengah. Nah, kita tulis di atas ini ya. Jadinya sekarang berapa? 1 dikurangi 1 per 32. Yang atas dulu sekarang, teman-teman. 1 dikurangi 1 per 32. Hasilnya berapa? Kalau kita samakan penyebutnya kan jadi 32 per 32 ya. 31 per 32. Sip. 31 per 32 yang bawah. Yang bawah setengah kan ya, berarti kayak gini. Nah, sekarang ini coba dihitung. 31 per 32 dibagi setengah. Nah, kalau ada yang seperti ini, pernya yang panjang itu bisa kita tulis jadi dibagi. 31 per 32 dibagi dengan setengah. Kan boleh kalau saya tulis begini kan ya. Nah, terus seperti biasa kalau perkalian pembagian pecahan, boleh kita tulis kali, terus 2 per 1. Kayak gini ya. Pecahan yang kedua dibalik. Nah, kita bagi 2, 2-nya kita coret. Ini kita coret jadinya 16. Akhirnya kita punyanya 31 per 16 ya teman-teman ya.
Nah, berarti ini hasilnya 31/16. Jadi kalau misalkan kita menghitung sampai S5, kalau kita jumlahkan U1, U2, U3 sampai U5, kita akan dapat hasil 31/16. Nah, dari sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Jelas ya teman-teman ya. Oke, kalau ini sudah jelas, saya punya contoh soal satu lagi. Nah, ini contoh soalnya begini. Dari barisan geometri dengan suku-suku positif, diketahui suku ketiga adalah 4 dan suku ke-9 adalah 256. Besarnya suku ke-12 adalah, nah pokoknya kalau ketemu soal seperti ini yang jelas harus kita tulis dulu ya. Diketahui suku ketiga adalah 4, berarti U3 sama dengan 4. Terus habis itu U9 sama dengan 256 ya. Nah, yang ditanyakan adalah apa sih yang ditanyakan? Suku ke-12. Berarti U12-nya berapa? Nah, sekarang kalau mau menghitung ini, kita nggak punya A. Kita nggak tahu nilai suku pertamanya berapa. Kita juga tidak tahu rasionya berapa ya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Kira-kira. Nah, yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah kita bisa ngitung R-nya. Nah, tapi karena kita nggak punya, kalau R kan biasanya rumusnya begini. Pokoknya dua suku yang berurutan ya. Jadi U2 per U1. Ini U1. Atau U3 per U2 misalkan. Nah, tapi kita punyanya U9 sama U4. Nah, terus bagaimana? Caranya begini. Nggak apa-apa U9-nya langsung diperkan U4. Tapi R-nya, ini kan sebenarnya kalau yang tadi, yang R yang asli, itu kan ada R-nya pangkat 1 gini kan. Karena apa? 2 dikurangi 1 kan 1. Ini loh, U2 per U1. N-nya saya kurangi. Yang atas N-nya kan 2, yang bawah N-nya 1. Saya kurangi jadi 1. Ini bukan U4. Ini U3. Dari tadi salah terus. U3. Nah, R-nya ini, 9 ini saya kurangkan dengan 3. Berarti berapa? 6 kan? Jadi ini R pangkat 6. Sama dengan U9 per U3. Sama dengan berapa? U9-nya adalah 256 per U3. U3-nya adalah 4. Nah, berarti R pangkat 6 sama dengan berapa teman-teman? Coba dihitung. 256 dibagi 4. Coba sama dengan berapa? Ayo. Sama dengan 64. Nah, terus kalau gitu R-nya berapa? Titik. Kalau saya pangkatkan 6, hasilnya itu 64. Berapa? Cepet banget sih Mbak Marini ini. Jadi R-nya sama dengan 2 ya. Bagus maksud saya. Cuman kaget. Jadi kalau 2 dipangkatkan 6 sama dengan 64. Nah, berarti R-nya sama dengan 2.
Oke, sekarang kalau kita sudah tahu R-nya sama dengan 2, apakah kita sudah bisa ngitung UN? Pertanyaan saya. Bisa nggak kita ngitung U12 kalau kita sudah tahu R-nya? Bisa nggak? Ayo. Duanya dari mana? Duanya itu dari gimana ya ngitungnya? Ini kayak yang kita dulu log-log itu loh mbak. Ya ini sih apa namanya feeling. Bukan feeling sih gimana ya. Dicoba-coba. Kalau 3 kali 3 9, 9 kali 3 aja udah 27. Berarti kan nggak mungkin 3 kan? Berarti 2. Tapi kelipatan 2 itu memang sebaiknya ngerti. Jadi 0 terus 4 terus habis itu pokoknya 2 pangkat 2 pangkat 2 2 pangkat 3 itu berapa 4 5 6 itu harus sebaiknya memang kita ngerti soalnya sering keluar pangkat 2 itu nggak usah hafal tapi pokoknya tahu oh bilangan-bilangannya jadi kalau ada soal seperti ini langsung 64 itu kan salah satu 2 pangkat n ya 2 pangkat berapa gitu kan kita cuma tinggal nyari bener nggak sih cuma tinggal cross check jadi nggak usah dari awal gitu loh. Oke, sekarang kalau misalkan kita mau ngitung U12 masih belum bisa ya, karena kita masih belum punya A. Nah, kita masih belum punya A. Terus cara nyari A-nya seperti apa? Kita kembali lagi, kita memanfaatkan R. Jadi kan tadi kalau R pangkat 1, itu kan kita punya begini kan ya. Berurutan kan 2 per 1, 3 per 2. Di sini kan yang paling kecil kita punyanya 3. Berarti saya tulis dulu 3 per U2 misalnya. R-nya sama dengan 2. U3-nya, U3-nya adalah 4 per U2. Berarti U2-nya sama dengan berapa? 2 sama dengan 4 dibagi titik-titik. Sama dengan 2 ya. Berarti kan 2 sama dengan 4 dibagi 2 kan ya? 4 kalau dibagi 2 sama dengan 2. Nah, tapi kan kita butuhnya bukan U2, tapi kita butuhnya U1 kan ya? Oke, berarti kita harus ngitung satu sekali lagi pakai rumus yang depan yang pertama ini. Berarti R sama dengan U2 per U1. Nilai R-nya tetap 2. Berarti 2 sama dengan 2 per U1. Nah, enggak boleh. Jadi U1-nya sama dengan berapa ini? 1. Nah, jelas ya. Nah, sekarang kita sudah dapat U1 kan? Baru kita bisa hitung U berapa tadi? U12. Jadi, rumusnya kan ini A kali R, A-nya adalah A itu sama dengan U1 ya. Berarti 1 dikalikan R, R-nya adalah 2, pangkat N min 1. N-nya otomatis kalau U-nya 12, N-nya juga 12 di sini. Begini. Berarti satunya ini kan kalau dikalikan berapapun dia nggak akan pengaruh kan ya. Berarti tetap 2 pangkat 12 kurangi 1 berapa? 11. Coba berapa 2 pangkat 11? Ayo dihitung yuk. 2048 ya, 2048. Nah, jadi kalau U3-nya 4, U9-nya 256, U12-nya adalah 2058. Ini salah satu ciri-cirinya deret geometri juga. Deret geometri itu dia bisa besar sekali nilainya. Bisa besar banget, bisa kecil banget kalau lagi pecahan. Nah, yang perlu diingat di sini adalah kalau misalkan kita menghitung SN, menghitung deret,
hati-hati karena rumusnya di situ ada lebih dari satu. Jadi kita harus lihat kondisi R-nya dulu. R-nya lebih besar dari 1K, lebih kecil dari 1K, atau sama dengan 1K. Harus dilihat. Tapi pada umumnya, 2048 dari 2 pangkat 11. Mbak, jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 11 kali. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti apalagi tadi pengumumannya, berarti hari Kamis kita UAS ya. Hari Kamis kita UAS. Jamnya tetap deh mulai jam 9. Saya kasih waktu 2 jam gitu cukup nggak ya? Jam 9 sampai jam 11 ya? Atau 2,5 atau sampai jam 12 kelamaan kayaknya. Jadi jam 9 sampai jam 11 nanti kalau misalkan ada teman-teman yang apa mungkin di pabrik dapat shift malam atau teman-teman yang jaga nggak bisa, pokoknya dia nggak bisa pada jam itu, nanti bisa menghubungi saya, nanti akan kita pikirkan bagaimana caranya, uas susulannya seperti apa sistemnya. eh oh, jam 12 kelamaan. Bisanya 12 min 1 itu dari mana? Dari rumusnya ini, Mbak. Kita kan punya rumus UN. Nah, kan besok UNAS cuma 2 jam. Iya, kan kita juga 2 jam. Kan kita dari jam 9 sampai jam 11. Materinya 3 bab, 3 bab yang terakhir. Jadi dari matriks, terus fungsi, terus sama yang barisan dan deret ya. Berarti ada berapa, berarti ada 3 bab. Dulu kan soalnya ini kan sebelum sebelum UAS ini ada 3 bab. Ada 6 bab. Jadi saya kasih 3 3. Sebelum UTS 3, sesudah UTS, maksudnya sebelum UTS 3, untuk UTS 3, untuk UAS 3. Oke. Jadi nanti insya Allah, kalau bayangan saya sih UASnya dari jam 9 gitu sampai jam 11-an. Kalau nanti ada teman-teman yang nggak bisa pada jam itu misalkan, nanti kita pikirkan nanti gimana shiftnya nanti ya. Soalnya kalau jamnya diperpanjang nanti enak dong nyonteknya gampang. Jangan ya. Ya udah deh. Oke kalau begitu. Oke kalau begitu berarti pertemuan kali ini saya bisanya jam 10 nih. Wah, gimana nih kalau jam 10 nih? Oh iya ya, ada bisanya jam 10 ya. Aduh nanti saya pikirin deh. Soalnya kalau misalkan bayangan saya gini, kalau misalkan ada yang gabungnya mulai jam 9, terus ada yang baru gabung jam 10, nanti yang jam 9 itu sudah dapat, katakanlah ya, sudah dapat 5 soal gitu ya, jam 10 belum dapat apa-apa, sementara jam 11 sudah selesai. Apa nanti saya bikin per setengah jam aja ya, jadi yang masuknya, jadi bisa masuknya jam 9 ya, gampang lah, nanti saya pikirin nanti. Oke oke, kalau begitu ya sudah. Nanti nanti nggak sampai jam 11 deh, nanti ada anunya, ada berurutannya gitu, ada urutannya. Oke kalau gitu ya sudah, kalau begitu saya akhiri ya pertemuan kita kali ini. Iya nanti yang lembur nanti langsung bilang ke saya lah, pokoknya yang besok nggak bisa sama sekali ya maksudnya ya. Kalau tadi yang kayak Mbak Lina kan biasanya jam 10, jadi masih dihitung bisa, jadi nanti akan ada beda, nanti beda. Kalau yang gelombang 2 nanti kita kumpulin dulu jadi satu, jadi kita catat dulu siapa-siapa orangnya, baru nanti kita ini, kita lakukan, kita janjian gitu loh hari apa yang sama-sama bisa. Iya makanya kan susah kan, kita harus sesuaikan juga dengan jadwalnya teman-teman semua soalnya. Maksudnya saya nggak bisa paksakan besok harus bisa semua, kan nggak bisa, nggak mungkin. Berarti nanti kalau memang yang benar-benar hari Kamis nggak bisa, nanti ini ya, nanti hubungi saya ya, nanti saya catat, atau hubungi, kasihan kalau Mbak Nina, ya hubungi saya aja deh, nanti langsung hubungi saya, nanti saya catat namanya, nanti kita janjian kapan ujiannya. Oke kalau gitu terima kasih teman-teman sudah datang
pada malam hari ini. Semoga pada pertemuan kali ini apa-apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa waktu UAS ya. Semangat. Waalaikumsalam.